Betul. Fakta nyata yang sedang terjadi. Tunjukkan polisi kami. Tunjukkan polisi kami yang sedang ditahan di Kalimantan. Itu korban, bukan pelaku. Betul. Itu korban, bukan pelaku. Yang korban itu 2 orang. Yang dikasih hukuman 5 sampai 7 bulan. Tetapi itu pun juga kita belum tahu. Karena bisa jadi mereka tidak kita, tetapi mereka di luar dan di luar. Itu betul kawan. Betul. Itu sistem negara Indonesia adalah orang Papua. Papua. Merdeka. 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 Papua harus merdeka. Rakyat Papua. Hai. Amin. Amin. Terima kasih kawan. Ada teman-teman yang mau menyampaikan informasi politiknya. Apa bukan merah putih? Apa bintang kejora, bintang kejora? Baru-baru kau bilang merah putih. Apa bukan merah putih? Bintang kejora, baru-baru kau bilang merah putih. Adalah masyarakat Papua yang mau menyatakan aksi di depan umum. Aku perlu mengetahui bahwa penyelesaian politik yang ada di Bapak adalah mereka yang mau menyatakan pendapat di muka umum dalam menanggapi isu rasis yang terjadi di Surabaya bertahun 2019 sekarang. Tapi anehnya sampai sekarang kita tidak tahu siapa pelaku isu rasis yang ada di Surabaya itu. Sedangkan masyarakat Papua yang mau menyatakan pendapat di muka umum ditangkap dan diberikan pasal-pasal karet.
Terima kasih. Masih semangat? Masih! Papua. Merdeka! Papua. Merdeka! Papua. Merdeka! Papua. Merdeka! Merdeka! Papua. Papua. Wah, 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 wah. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, warga Kota Malang. Mohon maaf secara kecepatan siang menjelang sore hari ini kami dapat hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Tang lain datang bukan hanya ini. Cek. Maka ini saya menyampaikan persoalan yang telah dialami oleh bangsa West Papua, yang itu telah dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri terhadap bangsa West Papua. Berangkat dari persoalan di antaranya adalah persoalan rasisme, yang itu mungkin sudah diketahui oleh Bapak Ibu sekalian meningkat, atau persoalan rasisme yang kemudian dialami oleh masyarakat Tionghoa yang kemudian dilakukan oleh bangsa Indonesia. Persoalan rasisme adalah persoalan rasisme adalah berbentuk kolonialisme. Persoalan rasisme yang kemudian dialami oleh bangsa Papua adalah kolonialisme yang kemudian dilakukan oleh Indonesia terhadap Papua. Betul teman-teman? Kenapa terjadi demikian? Kenapa persoalan rasisme yang kemudian dilakukan oleh Indonesia terhadap bangsa Papua itu adalah berbentuk kolonialisme atau berbentuk kolonialisme? Sebab begini, persoalan rasisme yang kemudian terjadi di Surabaya, Malang, dan kemudian meletus di berbagai kota yang ada di bangsa West Papua atau di tanah West Papua adalah sebagian kecil dari sejuta persoalan rasisme yang kemudian dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa Papua sejak satu hingga hari ini. Betul teman-teman? Iya, Papua harus sampai. Tapi kemerdekaan Papua di tahun 1961 kemudian direnggut oleh Indonesia masuk ke dalam Indonesia, atau tanah West Papua kemudian masuk ke dalam Indonesia dengan secara paksa. Bapak Ibu sekalian perlu ketahui secara bersama kenapa bangsa Indonesia kemudian memaksa bangsa West Papua masuk ke dalam Indonesia. Apa hal yang kemudian melimpah di tanah West Papua? Namun alasan ini menghilangkan semangat nasionalisme Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan kolonialisme Belanda, fasisme Jepang, dan penjajah penjajah yang kemudian berada di negara-negara lain terhadap Indonesia. Apa semangat Indonesia untuk mengusir kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang di tanah Nusantara atau Indonesia? Semangatnya adalah mengusir penjajah, karena bangsa ini telah lama ditindas oleh kolonialisme Belanda hanya untuk merebut sumber daya alam yang kemudian berada di Indonesia. Alasan itulah Indonesia kemudian memaksakan Belanda harus keluar dari tanah Indonesia, lalu menentukan nasib sendiri atau merdeka. Lalu Indonesia telah berikrar bahwa, dan itu juga termuat di dalam undang-undang 1945. Apa bunyi undang-undang tersebut? Bapak Ibu Kepolisian, Masyarakat Kota Malang, nanti kita dapat dari sidang eksekusi hari ini pasti masih terekam di kepala kita. Penindasan yang ada di muka bumi harus dihapuskan. Kenapa bangsa Indonesia dengan teganya menindas bangsa Papua, mengkloni bangsa Papua dengan alasan hanya untuk merebut
sumber daya alam yang kemudian berada di tanah bangsa West Papua ini. Kesian pejuang-pejuang bandar-bandar kita dengan semangat menuntut jurnalisme, tapi kemudian kita hari ini telah melakukan penindakan kembali terhadap bangsa West Papua. Papua, 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 itu terbukti nyata bahwa bangsa Indonesia telah melakukan rasisme terhadap bangsa Papua. Itu terlihat. Di mana bentuk-bentuk persoalan itu? Persoalan rasisme, ada pelaku terhadap rasisme, ada pelaku melakukan rasisme terhadap bangsa West Papua, adalah bangsa Indonesia sendiri. Tapi kemudian dijelaskan dihukum tidak sebanding sebagai dengan Papua dan teman-teman banyak yang menolak tentang rasisme sebagai oleh bangsa Indonesia. Baik, teman-teman atau kawan-kawan kami, seluruh kawan-kawan kami telah berada di Sulawesi atau di penjara hanya untuk menolak tentang rasisme yang kemudian dilakukan oleh Indonesia. Tapi dihukum dengan 5 tahun penjara, bahkan 17 tahun penjara. Sementara yang melakukan itu, melakukan rasisme tersebut, itu hanya dihukum dengan 1 tahun, bahkan hanya beberapa bulan. Apakah letak? Di manakah letak keadilan bangsa Indonesia yang kemudian telah menempatkan bahwa keadilan harusnya diwujudkan? Kalau kita pikir-pikir secara logis, secara rasional, bahwa teman-teman Papua yang menolak tentang rasisme adalah bentuk dari pendidikan yang dilakukan oleh bangsa Papua terhadap orang Indonesia. Harusnya malu. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya malu karena bangsa Papua menolak tentang rasisme yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Harusnya malu. Kenapa? Orang kita menganggap mereka adalah monyet. Orang Indonesia menganggap mereka orang Papua adalah monyet, bodoh dan lain-lain. Padahal yang lebih bodohnya itu siapa? Yang lebih bodoh itu adalah orang Indonesia yang mengatakan bodoh terhadap orang Papua. Betul. Dan mereka menolaknya. Lalu mereka menolak, kemudian dipenjara. Di mana rasional hukum Indonesia? Papua, Papua, ya, Papua harus merdeka. Karena tidak ada lagi kasih sayang selain hak penentuan nasib sendiri. Baru-baru kau bilang merah putih. Persoalan rasisme Baru kau bilang merah putih. Indonesia tetap memaksakan bangsa West Papua untuk berada di lingkaran NKRI harga mati. Yang terbukti apa, teman-teman? Yang terbukti adalah banyak orang Papua yang kemudian berpakaian darah hanya untuk ingin menentukan nasib. Betul. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat Kota Malang bahwa yang merasa rugi Papua menentukan nasib sendiri adalah Yusuf Kala, Prabowo, Jokowi, dan kroni-kroninya. Betul. Betul, teman-teman? Betul. Karena mereka itulah yang punya investasi besar-besar yang kemudian berada di tanah bangsa West Papua. Kita inilah yang kemudian menjadi korban dari kepentingan keserakahan dan menghilangkan moral kemanusiaan. Oke, itu dari saya. Papua! Merdeka! 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 Merdeka!
kawan-kawan, kita harus tetap semangat untuk sikap kita di jalan ini. Karena kalau kita orang Papua, bahkan orang Indonesia pro demokrasi, bersama-sama kita terus menyampaikan. Kalau kita diam di tanah kolonial di Jawa ini lebih baik. Militer mereka menghadang ruang demokrasi bagi mahasiswa dengan dalilnya militer seperti ini. Watak-watak militernya seperti begini, kawan-kawan. Betul. Watak militer yang sebenarnya itu adalah seperti ini. Dan kemudian Indonesia dia mengemas lagi atas namakan nilai kemanusiaan agama. Bukan kita bicara demokrasi, bukan rasa salah. Bukan atas namakan agama yang mau menyampaikan atau menghadang ruang demokrasi bagi bangsa West Papua. Bukan itu. Masalah demokrasi yang sebenarnya adalah memberikan hak orang Papua atau hak proletariat yang ada di negara Indonesia bahkan pula. Dan kita tahu ruang demokrasi itu Indonesia yang mengklaim atas nama kepentingan politik. Soeharto, alhamdulillah, bahkan kroni-kroninya mengklaim karena atas nama ekonomi politik. Itu adalah kawan-kawan. Kita tahu Freeport yang masih operasi sampai detik ini. Papan Freeport itu sendiri akibat daripada di sana kita lihat pelanggaran HAM yang terus terjadi. Kawan-kawan, kita lihat pelanggaran HAM yang terus terjadi di Duga, di Timika, di Wamena, di Biak 98, di Nabire, Wasir, pelanggaran HAM yang negara harus bertanggung jawabkan. Dan mau menyampaikan itu buka akses jurnalis internasional di West Papua. Dan mau sampaikan lagi bahwasanya yang jurnalis yang lokal di Malang datang coba menyampaikan aspirasi sikap saya bahwa kami datang bukan meminta-minta, tetapi kami menyampaikan bahwa sikap politik orang Papua hanyalah kemerdekaan. Betul. Hanya kita adalah kemerdekaan. Kalau tanpa kemerdekaan, hak menentukan nasib sendiri, maka masalah turun-turun lainnya, rasisme, masalah pendidikan, dan lain-lain itu dari pokok permasalahan adalah hak kemerdekaan. Kalau kita sudah rebut, masalah-masalah pokok yang lain akan diatur kemudian hari. Kami juga bangsa yang merdeka. Dan hari ini dan warga Malang bahkan militer di sini di Papua, militer kawan-kawan kalian di Papua mereka lebih bahaya. Mereka jalan dengan senjata. Sampaikan bahwa negara-negara demokrasi undang-undang sudah menjamin, 1945 sudah menjamin hukum hak berpendapat di muka umum. Itu harus jamin. Betul. Kalau negara yang merdeka, ingat. Dan Papua, kami ingin merdeka. Dan setiap orang, ruang demokrasi itu adalah setiap orang untuk mencari kebahagiaan. Kita tidak mungkin akan hidup kebahagiaan sementara dengan orang-orang pergi dengan orang-orang Indonesia, bahkan resim. Itu yang diingat warga Kota Malang. Ingat, ini pikiran-pikiran yang memang dikemas dengan kepentingan. Ini rombongan ini juga mungkin suapan uang. Betul. Mereka mau membungkam ruang demokrasi mahasiswa. Ini juga, ini kita lihat
pasti kita akan tantang sebelum Papua merdeka. Karena Papua sudah merdeka pada tanggal 1 Desember 1961. Semuanya militer, bahkan orang kolonial Indonesia mengetahui kita orang Papua, mungkin militer, polisi dong, mereka kalian tidak tahu. Coba kami ingat, tanggal 1 yang kita biasa turun, itu kita sudah merdeka. Namun 19 hari kemudian di bawah rezim Soeharto memandatkan Tri Komando di West Papua. Itu apa? Kamu cari apa di Papua? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Ya sekarang hari aneksasi atau PPRA yang dilakukan tahun 1969 itu berdarah-darah di Papua. Itu harus bertanggungjawabkan. Tidak PPRA dilakukan tidak sesuai dengan konstitusi PBB waktu itu. Dan diklaim demi atas nama kepentingan politik. Freeport. Dan bahkan persoalan ilegal yang lain ada di Papua. Dan kemudian imbas daripada itu kita melihat kembali lagi di Surabaya yang pelaku yang ucapan rasis masih penjara 7 bulan. Sementara orang Papua itu sudah 19 tahun dalam tahanan politik. Oleh sebab itu kami menyampaikan Polresta Kota Malang, Kepala Polresta, dengar, tahu dengar, bebaskan 7 tahanan kapal Papua di Kalimantan dan 26 tahanan politik di Manokwari. Baru sampaikan kepada Presiden Soeharto, Presiden Joko Widodo bahwa berikan kebebasan bagi orang Papua. Berikan kebebasan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Itu adalah kawan-kawan, itu adalah solusi demokrasi bagi bangsa West Papua. Apa kita mau terus begini? Kalau sementara dibungkam, kami di Papua bukan minta infrastruktur, gula-gula, sarjana, dan lain-lain, tidak. Jadi itu masalah rasis itu akan tumbuh sejak tahun tanggal 16 Agustus 2019. Itu yang nanti akan disampaikan. Polresta Malang dengar, telingamu dengar, sampaikan bebaskan tahanan politik 7 orang di Kalimantan, bahkan di Manokwari, dan berikan hak menentukan nasib sendiri. Itu adalah solusi bagi bangsa kami West Papua. Terima kasih. Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kedora, bintang kedora. Dan pasangan pengamat kita. Ada teman-teman yang mau mengatakan poros politiknya terakhir. Silakan. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Kawan-kawan. Fuck the police! Fuck the police! Tadi berhenti terus lanjut berapa?
Ya, Papua harus merdeka. Sebab Papua lah yang memberi kebahagiaan kita. Kawan-kawan, kita semua akan mengangkat kiri kita. Kami yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia Mentepus Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua menuntut untuk bebaskan ketujuh tahanan politik Papua tanpa syarat. Tujuh tahanan politik Papua yang dakwa makar karena terlibat dalam demonstrasi anti-rasialisme akhir tahun lalu akan menghadapkan vonis pengadilan pada 17 Juni 2020. Mereka adalah Alexander Gobai, Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Hengki Hilapok, mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Stefanus Itai, Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, Kota Timika, Ferry Kombo, ex-Ketua BEM Universitas Cendrawasih, Agus Kasai, Ketua KNPB, Dr. Tabuni, Ketua Legislatif Unit Liberaseum Movement Forward Papua atau ULWP, dan Irwanus Urab Nabin, mahasiswa Universitas Cendrawasih. Dalam 1-2 minggu ini, Amerika Serikat dibanjirkan protes besar-besaran menentang pembunuhan terhadap George Floyd oleh polisi di Minneapolis, Amerika Serikat. Floyd adalah warga negara Amerika Serikat yang berkulit hitam. Tindakan rasial kepolisian Amerika Serikat terhadap warga kulit hitam telah berlangsung sejak lama dan membuat seiring tegaknya ideologi white supremacy yang diidap sayap kanan. Pembunuhan terhadap Floyd jadi serupa titik akumulasi kemarahan warga kulit hitam dan kalangan progresif terhadap rasialisme dan white supremacy di Amerika Serikat. Protes atas pembunuhan Floyd dan perlawanan anti-rasialis menyebar ke berbagai negara yang masih syarat didiskriminasi rasial, termasuk Indonesia. Kendati berjargon Bhinneka Tunggal Ika, didiskriminasi berbasis rasial secara struktur dan sistematis masih terjadi di Indonesia. Etnis Tionghoa pernah mengalaminya. Kita, Jawa, Sunda, Batak, Minang, Betawi, Bugis, dan sebagainya pernah mengalaminya pada masa kolonialisme Belanda. Sayangnya, setelah merdeka dari Belanda dan berhasil menganeksasi West Papua, pemerintah Indonesia berserta aparatus bersenjatanya mengulang kelakuan Belanda. Jika dulu Belanda mendiskriminasi Bumi Putra, kini pemerintah Indonesia mendiskriminasi orang-orang Papua. Diskriminasi rasial terhadap orang Papua yang belakangan memicu protes besar-besaran adalah pengepungan dan pengusiran yang disertai ujaran rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019. Dan kalimat yang dikeluarkan
usir Papua, atau hei anjing, babi, monyet, keluar kau. Keluar kalau berani. Hadapi kami di depan. Begitu ketika pria-pria berseragam TNI, hari itu juga kalian lupa kejadian di Surabaya memicu kemarahan dan protes rakyat Papua dan Indonesia yang anti rasial. Sebab kejadian seperti itu bukan baru saja terjadi, melainkan telah berlangsung sejak lebih dari setengah abad yang lalu dalam aneka bentuk. Penangkapan semena-mena, penyiksaan, pembunuhan, penculikan, tabrak lari, dan lain-lain. 7 tahanan politik yang kini ditahan dan disidang di Balikpapan adalah bagian dari protes anti-rasialisme terhadap rakyat Papua. Semula mereka ditahan dan disidang di Papua, tapi tanpa sepengetahuan pengacara dan keluarga, mereka dipindahkan ke Balikpapan. Jaksa menuntut 7 tapol itu kurungan penjara, selama 5 hingga 17 tahun dengan delik 106 dan 110 KUHP. Sedangkan para pelaku rasial di Surabaya hanya dihukum 1 penjara di potong masa tahanan dan kini telah bebas. Kriminalisasi terhadap 7 aktivis Papua tersebut merupakan salah satu contoh nyata diskriminasi hukum Indonesia yang rasial terhadap orang Papua. Karena terhadap proses hukum, dakwaan, dan vonis yang diajukan jaksa penuntut umum juga terhadap pemerintah Indonesia secara umum, kami menyatakan dan menuntut bahwa satu, sama-sama bersolidaritas pada para aktivis Papua yang didiskriminasi dan menjadi tahanan politik karena menyuarakan pendapat dan mengekspresikan aspirasi politik. Dan kedua, bebaskan Alexander Golwai, Hengki Hilapop, Stephen Idlai, Ferry Kombo, Agus Kosai, Mukhtar Tabuni, dan Irwanus Uranov Mabin tanpa syarat. Yang ketiga, hentikan segala diskriminasi rasial terhadap rakyat West Papua. 4, tarik TNI Polri dari West Papua. 5, usir dan tangani pertanggungjawaban perusahaan transnasional yang telah mengeksploitasi dan merusak lingkungan hidup di West Papua. 6, berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bangsa Papua. 7, berikan kebebasan pers nasional maupun internasional di West Papua. 8, berikan kebebasan bantuan sosial pengungsi duga tanpa melibatkan militer. Demikian pernyataan sikap ini kami menyampaikan panjang umur perlawanan, panjang umur solidaritas. Malang 15 Juni 2020, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua. Terima kasih. Wah, kinaona, boyo, taha. Justice Lopez. Kumpul.
Halo, halo. Punya siapa nih HP ini? Thank you ya. Baru-baru kau bilang merah putih. Baru-baru kau bilang merah putih. Yan dapat kamera. Sama-sama. Pinggir saja, jalan pinggir saja. Jalan nanti di pinggir. No justice, no peace. Fuck the police. Fuck the police. Fuck you, police. Get down, fuck you, police. Get down. West Papua. West Papua. Dikawal bagus nih. Bener mana? Bener. Bener. Oh. Sudah. Buka joy. Buka. Kan ada ambil ini video dulu. Mantap. Balik.
Kita sama-sama orang dua datang, kita duduk sama sini. Dia kok karena iki kok dulu gitu. Ayudan sama kasih anak. Mana yang lain? Ini setelah kita evaluasi dari mana kita mana? Kita bagi nama-nama orang. Yuk, bisa ada kawan-kawan yang ada pedang datang pakai motor kah tidak? Motornya yang sekitar ini ada kah tidak yang datang pakai motor? Ada. Berapa orang? Berapa yang pakai motor itu baik? Yo, berarti kita satu motor yang lainnya kita bagi nama-nama orang untuk kita balik ke depan ke rumah. Kita bagi nama orang bagaimana kita bagi? 2 orang. Kita harus mohon. Berapa? Kalkulasi mana? Ada usulannya. Karena selain secret itu tidak ada tempat lagi yang luas. Kita duduk sama-sama menulis. Tahu kawan-kawan yang lainnya ada usulan lain selain secret? Sudah ya, Bang. Kalau tempat lagi, tidak mungkin di luar. Cuma kita tidak ada